silence. No need to. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Eko kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Ustadz tetap semangat. Ya, alhamdulillah sesuai dengan jadwal hari ini di hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 ini kita melaksanakan pendampingan individu sesuai dengan jadwal yang kita sepakati bersama, dan hari ini kita akan fokus melihat bagaimana pelaksanaan pembelajaran di kelas Pak Eko yang memberatkan pada pembelajaran bentuk prosesi dan juga ada KSE-nya, kemudian juga berpihak pada murid dan tentunya. Nah, pada kegiatan ini ada tiga kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu pra observasi, kemudian observasi di kelas, dan juga kegiatan wawancara pasca observasi. Kegiatan pra observasi ini untuk melihat sejauh mana kesiapan Pak Eko, kemudian perencanaan yang telah disiapkan untuk pembelajaran di hari ini. Baik, untuk pra observasi kita mulai saja. Pak Eko hari ini akan belajar di kelas berapa dan mata pelajaran apa? Tentunya kalau saya mengajar di kelas saya sendiri Pak, itu di kelas 5, karena kelas 5 kan tematik gitu kan. Cuma di tematik ya kan ya ada mapel yang terkait di dalam tersebut ya. Untuk karena saya ambilnya 2 jam pelajaran, mungkin tidak terlalu banyak, hanya untuk mapel IPA dan bahasa Indonesia saja di tematik itu. Khususnya di tema 6, sub tema 2. Nah, apa sebenarnya tujuan pembelajaran hari ini di 2 mata pelajaran IPA dan bahasa Indonesia ini? Nah, tujuannya ya, karena ini kan materinya perpindahan panas atau perpindahan kalor, gitu kan. Ya, tentunya saya akan mengajarkan kepada siswa bagaimana sih sumber panas atau sumber energi ini dapat berpindah baik secara konduksi, konveksi ataupun radiasi. Meskipun mungkin karena ini waktunya tidak terbatas, jadi hanya satu ini ke secara konduksinya. Jadi itu di IPA ya, lebih cenderung bahasa Indonesianya lebih cenderung Siswa kalau di bahasa Indonesianya kan di sana ada bacaan. Jadi siswa nanti akan menentukan kalimat inti dari setiap bacaan dalam bentuk seperti jaring, namanya itu kalau di tema inti dari bacaannya itu gitu. Tapi tentunya bacaan itu kan terkait dengan sumber atau perpindahan panas. Nanti ada kata-kata inti gitu. baik. Nah, area pengembangan yang hendak dicapai hari ini khusus di tadi berkaitan dengan diferensiasi, berkaitan murid, ada KSE seperti apa Pak? Jadi untuk area pengembangannya saya akan coba gitu kan, mencoba di RPP ini menerapkan pembelajaran diferensiasi gitu kan. Karena sebenarnya pembelajaran diferensiasi ini ya kadang suka dilakukan, tapi kalau kita sedang di kelas kadang-kadang juga ini agak terlewat gitu kan. Sehingga saya akan mencoba kembali ini untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensi dan KSE-nya. KSE ya. KSE. Nah, untuk mencapai tujuan kemudian pengembangan yang dicapai, strategi yang dipersiapkan dan bentuk pendekatan atau metode yang sudah disiapkan seperti apa Pak Eko? Nah, kalau strateginya ya kita kan sesuaikan gitu kan. Mana tuh mapelnya, tentunya kalau untuk materi yang saya akan ajarkan itu dengan pendekatannya saintifik, strateginya dengan kooperatif learning, dan nantinya tekniknya dengan example to example dan example gitu, contoh dan contoh gitu kan. Dan metodenya nanti ada beberapa, nanti siswa diberikan LKPD atau LKS, nanti siswa membuat penugasan dalam bentuk pengamatan, kemudian percobaan sendiri berdasarkan kelompoknya, kemudian nanti siswa akan memaparkan tiap kelompoknya, dan nanti
akan kalau memungkinkan waktunya kan bisa tanya jawab. Iya, baik. Jadi kolaborasikan ya antara pendekatan dengan metodenya CPL ya, cooperative learning juga masalah example ya, di cooperative learning. Betul. Baik Pak Eko, kira-kira hal yang dibayangkan akan ada kesulitan di siswa kira-kira di bagian apa untuk memahami tujuan tadi yang sudah ditetapkan? Mungkin kalau kesulitan saya rasa karena ini kan materi berjalan Pak. Jadi ya nanti kita lihat saja, ini kan karena ini materi dari istilahnya bukan materi yang diulang-ulang tapi ini materi berjalan gitu kan. Mungkin kesulitannya nanti pada saat siswa melakukan percobaan, bukan sulit tapi mungkin agak sedikit gara aneh lah gitu kan, itu ya pengkondisiannya nantinya. Kemudian strategi yang tadi sudah diungkapkan ya, menggunakan berbagai macam ada pendekatan metode, kemudian strategi khusus teknik ya, yang digunakan. Nah, untuk mengantisipasi tadi yang kesulitan siswa itu, Pak Eko akan mencoba seperti apa, Pak Eko? Nah, nanti seperti jadi kita akan membuat kelompok gitu kan, dalam diskusi kelompok. Mudah-mudahan dengan diskusi kelompok itu kan nanti ada ketua kelompoknya yang bisa membimbing rekan-rekannya ya, supaya dalam penertiban kalau kelompok-kelompok kecil kan lebih mudah. Karena kalau kita misalnya siswanya biar gitu kan, dibuat kelompok-kelompok lah. Dan nanti di pendekatan berdiferensiasinya, pembelajaran berdiferensiasinya kita coba masukkan baik dalam secara verbal gitu kan. Nanti kan siswa akan diarahkan. Meskipun ini pembelajaran diferensiasi tidak setiap hari, tapi kan kita akan mencoba masukkan secara pelan-pelan itu dalam ya secara verbal dulu seperti itu, dalam sikapnya. Kira-kira berdiferensiasinya dalam apa saja nanti yang nampak muncul Ya. di kelas? Mungkin nanti ada creativity ya, inovasinya kan ada nanti karena siswa kan melakukan praktik gitu kan. Di materinya apakah berbeda-beda antara Kalau kelompok? materi ini hampir sama, kalau materi sama cuma dan media sama, cuma di berdiferensiasinya di sini memang saya sudah di awal sudah ada 4 kelompok, di 4 kelompok itu sudah saya beda-bedakan secara jenis tingkatan ini, mana siswa yang aktif, mana yang sedang, mana yang ini. Jadi kalau untuk alat peraganya mungkin sama, cuma saya sudah memisahkan saja mana ini nanti siswa-siswa yang aktif seperti apa nanti gitu kan. Gaya belajarnya ada dipetakan? Kalau gaya belajarnya ya makanya dibuat kelompok itu ya, sudah dipetakan itu. Ini kelompok ini cenderung siswanya apa anak-anaknya. Nah, seperti itu. Baik, itu mudah-mudahan kegiatan nanti di kelas berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Kita nanti akan melihat seperti apa pelaksanaannya, dan saya ucapkan terima kasih Pak Eko yang telah mempersiapkan diri untuk kegiatan hari ini, dan tentunya kegiatan ini didokumentasikan dan nantinya dijadikan sebagai salah satu bukti saya di-upload sebagai bukti aksinya Pak Eko. Ya, terima kasih. Mari kita kelas. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Siapa yang tidak masuk? Ini ada yang kosong. Nugi kenapa Nugi? Harusnya kalau tidak masuk harus ada surat atau bisa di WA grup memberikan kabar gitu kan. Sakit atau kemana seperti itu kan. Itu menandakan supaya kita belajar hidup disiplin. Alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kita kembali lagi melanjutkan pelajaran kita seperti biasa, tematik ya. Seperti itu. Namun sebelum kita belajar, ayo kita kebiasaan kita sebelum belajar apa dulu? Berdoa dalam hati saja ya, pokoknya. Dimulai oleh
ketua kelas. Ya, berdoa sudah, artinya kita meminta doa supaya materi pelajaran hari ini kalian bisa memahami, bisa kalian bawa sampai akhir hayat kalian. Betul? Sebelum kita mulai, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri. Iya, kasih. Hiduplah Indonesia Raya, berdua. Baik, kebiasaan kita ya. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan ya, kalian hari ini kita akan kembali lagi ya. Tadi Bapak sampaikan kita melanjutkan pelajaran kita hari ini. Ya, jadi kalau kemarin itu kan kalian sudah belajar tentang panas ya. Ya. Pada tema 1 ataupun kalor. Seperti itu kan. Nah, sekarang kita akan kembali lagi melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Coba kalian lihat keluar, mata pandangan matanya menuju keluar ya. Cuacanya seperti apa ya? Cerah ya. Karena ini adalah pagi hari cerah. Kalian juga harus cerah. Itu karena apa sih? Ada cahaya. Cahaya apa itu yang kalian lihat? Jauh tidak matahari? Jauh ya. Kita hidup di planet apa? Matahari kan bintang ya, letaknya sangat jauh gitu kan. Ternyata sampai ke bumi kita bisa menikmati cahaya matahari. Coba bayangkan kalau Tuhan menyuruh kita bayar iuran kayak PLN listrik. Bisa bayar nggak? Tapi ibumu bisa bayar? Enggak, kan gitu kan? Inilah hadiah yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada manusia. Ya, kalau tidak ada cahaya matahari, ya dingin ya. Betul tidak? Nah, luar biasa pemberian Tuhan yang diberikan ya. Selain manusia, hewan, tumbuhan juga memanfaatkan cahaya matahari itu untuk kehidupan. Sumber dari kehidupan juga matahari itu cahayanya. Ya. Nah, supaya kalian lebih semangat, coba berdiri. Di depan kalian itu kan ada buku ya. Pegang, mulai ngambil. Pegang, yo. Coba pegang masing-masing pegang buku kalian.
kalian sendiri. Nanti caranya kalian putar di antara teman satu kelompok itu sambil nyanyi balonku ada 5. 2 kali lagu. 1, 2, 3. Apa yang kalian usahakan tadi? Apa? Berpindah tidak? Adi pegang buku siapa terakhir? Bukunya siapa? Kembali lagi? Oh, coba di kelompok 1 sendiri. Coba Ani, buku siapa nih yang pegang terakhir? Punya Eli. Oh, jadi pindah ya? Punya Ani di siapa? Di Eli. Rafi, buku siapa terakhir? Ajija. Punya Rafi di siapa? Fikri. Kamu, Amet. Buku siapa? Mau pindah ya bukunya ya. Nantinya bukunya berpindah. Gitu kan, dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Terjadi suatu perpindahan. Nah, itu ada kaitannya dengan materi yang akan Bapak ajarkan pada hari ini, yaitu perpindahan panas. Apakah panas bisa berpindah? Bisa. Bisa, panas bisa berpindah ya. Itu kan. Nah, nanti untuk lebih jelasnya lagi, coba kalian perhatikan penjelasan Pak Guru siap. Nah, materi kita yaitu materi SD kelas 5. Itu kalau di buku itu ada di halaman 7 mulai dari 72. Temanya panas dan perpindahannya, subtema 2 perpindahan panas di sekitar kita pada pembelajaran pertama. Jadi kalian tujuan belajar hari ini yaitu akan mengetahui bagaimana perpindahan panas, ya. Panas bagaimana cara perpindahannya, seperti itu. Itu yang harus kalian pahami nanti. Karena setiap belajar itu kita harus punya tujuan. Perpindahan panas. Nah, nanti ini ada apa? Nah, ini ya. Perpindahan panas. Jadi ini tujuan belajarnya. Nah, kita lanjutkan. Apakah itu panas? Nah, ya. Apakah? Ini lihat. Ini orang sedang apa? Masak. Nah, pernah tidak kalian membantu ibu kalian memasak di dapur? Pernah? Kalau masak biasanya pakai apa sih untuk memanaskan? Pakai apa bahannya biar panas? Kalau ada kompor, tidak ada apinya, panas di dalam. Ya, masa panas? Tidak ada alan, duduk alan, kan ada lintah-lintah teman ya.
dalam panci, sehingga sayuran yang ada di dalam panci menjadi matang. Tahu tidak? Kenapa, Lan? Ayo, katanya tahu. Kenapa? Ya, sehingga tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air? Ya, dan dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Tahu alasannya kenapa? Apa? Panas apa? Panas? Panas apa? Panas api. Panas api mengenai logam. Panci, di dalam panci ada air mendidih. Sehingga begitu sayuran dimasukkan, maka sayuran tadi akan matang. Nih penjelasannya, lihat. Perhatikan. Alan Budi Kusuma, The King of Biro. Ya, perhatikan. Nih, proses memasak ini kan ada penyajian air sendiri. Ya. Perhatikan. Nah, nih, panas api dari kompor gitu kan. Ini kan dimulai dari panas api dulu. Akan membuat panci menjadi panas. Nah, panas, maka kan terkena logam panci tadi membuat air di atasnya mendidih. Pada saat sayuran dimasukkan ke air yang mendidih, maka sayuran tadi akan matang. Nah, nih perhatikan. Ini gambar apa ini? Matahari. Ini gambar apa? Jarak antara matahari ke bumi atau bumi ke matahari, kalau kamu mau kesir ke sana, ya mau study tour ke matahari, ini jaraknya kurang lebih 152.100.000 kilometer. Dekat ya, dekat sekali, kan? Wow, dekat sekali ini ya, gitu kan? Cahaya matahari dengan jarak seperti itu bisa sampai ke bumi. Sehingga tadi, makanya kamu tadi bapak, makanya bapak jelaskan kan, suruh nengok keluar, lihat apa? Panas, ya kan? Ada cahaya. Cahaya apa? Cahaya. Padahal jaraknya sangat jauh sekali. 152.100.000 kilometer. Kebayang kalau si Alan gitu ya, dengan jarak seperti itu udah mabuk itu berapa pusri? Kalau mabuk gitu kan, ke Jakarta sudah mabuk habis 10 resek gitu kan, apalagi 152 juta. Enggak salah lagi. Ya, lanjut. Nah, ini jaraknya ya, 152.000 juta. Ini sangat jauh sekali gitu kan. Panas dari matahari berpindah atau merambat ke bumi sehingga kita berada di bumi dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Lanjut. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Ya, tadi katakan di awal kan apa panas dapat berpindah berapa? Yaitu dapat berpindah dari suhu yang lebih rendah dan ke suhu dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, perpindahan panas tadi bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama konduksi, yang kedua konveksi, dan yang ketiga setara radiasi. Konduksi, konveksi, radiasi. Perbedaan panas atau alot. Pernahkah kamu membantu ibu memasak sayur? Kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci? Itu dia, sambil dilihat di buku tematinya. Ya kan, ada kan? Ada tidak? Ini dilihat, bisa
sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas keadaan bumi kita ini. Terbayang tidak? Saya Bagaimana? ingin panas. Ingin angin. Dingin? Dingin. Dingin pastinya ya. Kalau malam hari juga tidak ada panas, tidak ada cahaya matahari, bagaimana? Dingin. Dingin. Akhirnya di sini baterainya. Baterainya siapa? Dan matahari itu adalah alami buatan dari siapa? Allah, buatan dari Tuhan, bukan seperti listrik PL. Tuh kan? Nah, sambil perhatikan. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah dari 3 cara, yaitu produksi, konveksi, dan rading. Nah, sambil Bapak menerangkan, sambil Bapak menjelaskan, baik di depan ada bacaan ataupun di buku kalian juga ada. Nah, di sini Bapak sambil membagikan juga ya LKPD per kelompok. Nanti, nggak ada hubungannya nanti. Kita perpindahan kalau ini ya, secara berkelompok. Nanti di sana di LKPD ada perpindahan panas atau kalor. Kalian dapat menuliskan nanti 3 jenis perpindahan panas atau kalor. Di sini kan ada 3 kotak kan? Ini jaringnya, maksudnya jaring perpindahan panas atau kalor ini melalui apa saja? Terus nanti tuliskan pemahamanmu tentang isi bacaan dalam tulisan 1 paragraf. Jadi bacaan ini kalian tuliskan menjadi 1 paragraf ya. Itu untuk LKPD. Jadi sambil Bapak menjelaskan, silakan nanti kalian juga setelah ini bisa mengerjakan LKPD. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke ketua kelompoknya Rafi. Oh, sekretarisnya siapa? Sekretaris kayaknya dia mau Kan, tuh perpindahan panas ataupun kalor. Ada 3 kan? Tuh, sesuai dengan bacaan. Tuh. Ya iya. 3 jenis perpindahan panas secara apa saja? Oh, lihat nih. Yo, sok cepat. Ayo waktunya mau habis. Ayo. Ayo kelompok 4, ayo semangat. Diskusinya, Ayo diskusikan. Masing-masing paragraf. Ya. Itu lihat. Ini kan ada halaman selanjutnya kan? Ya. Nih. Perpindahan kalor secara konduksi ya. Tuliskan nanti halaman. Coba perhatikan. Di halaman 73 di sana kan ada bacaan. Lihat halaman 73. Perpindahan panas secara konduksi. Ada berapa paragraf? Coba lihat ada berapa paragraf? 5. Silakan di sana kan ada kalian disuruh membaca, kemudian kalian menuliskan kalimat di setiap paragraf. Lihat halaman berapa? Nih lihat halamannya nih, lihat nih halaman 73. Tuh. Buka hal-hal penting dari bacaan tiap-tiap paragraf. Lihat halaman 75. Ininya. Nah, sini dia baca. Oh, Bapak kasih kesempatan waktu 5 menit untuk membaca. Dalam nanti halaman 73. Perpindahan kalor secara konduksi.
Bisa. Paragraf 1. Api kompor dapat memanaskan air dan sayuran di dalam panci. Panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Lanjut. Kata kunci api panas. Nah, di paragraf 1 halaman di sana kan, api kompor dapat memanaskan air dan sayuran di dalam panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Kata kuncinya adalah api dan panas. Nah, nanti lihat masih di halaman 71. Kalian cari arti kata api dan panas. Ya. Nah, nih nomor 2, lihat paragraf 2. Ulangi. Nanti mau menyebutkan angka salah nanti. Ulangi. Paragraf 2. Letak matahari dari planet kita ini sangat jauh, yaitu sekitar 152.100.000 kilometer. Panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke bumi. Kata kunci matahari, panas, berpindah. Kata kuncinya matahari, panas dan berpindah. Tuh cari nanti arti dari kata-kata kunci tadi. Rapi, yang keras, Rapi. Paragraf 3. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan reduksi. Kata kunci konveksi, konduksi, konveksi, dan reduksi. Siap, nomor 4, Amin. Sekarang kita akan mencari kata-kata arti dari kata-kata kunci tadi. Ada apa saja tadi kata kuncinya? Tadi apa saja Reski kata kuncinya tadi? Ulangi lagi kata kuncinya apa tadi? Nah, satu lagi. Oh, lupa sih kamu. Api, terus kanan, sama lagi tuh di sana kan ada di buku juga. Ada berpindah, ada subuh, terus apa lagi? Matahari, terus apa lagi? Lihat itu di buku kamu kan ada di situ kan? Ada pancaran, ada mendidihkan. Kamu cari arti dari kata-kata tersebut. Nah, ini kata-kata kuncinya nih, ya nih. Ini yang kalian cari nih. Nah, ada api, panas, berpindah, suhu, logam, mendidih, dan pancaran. Itu cari arti dari kata-kata tersebut, ya. Silakan, Bapak beri waktu. Silakan diskusi kelompok, mulai. Api artinya apa? Panas artinya apa? Itu bisa mengerjakan di belakang RKPD itu.
belakangnya, besok di belakangnya. Ini kalau tidak tahu di belakangnya nemburi ya. Di buku ya ada, di depan juga ada. Silakan kamu cari arti dari kata-kata kunci tersebut. Iya. Kita harus tahu. Kamu tahu api? Tahu api tidak? Ya bagaimana bentuk api? Nyolok gitu ya. Biasanya lihat api di mana? Kompor. Kalau dinyalakan terus di mana lagi? Korek. Di mana lagi? Kemarin dia udah pramuka lihat api di mana? Kompor. Tahu bentuknya kan? Tahu api? Arti api apa? Ya kan? Ya, aku nggak tahu. Ini jangan sampai seperti ini. Dalam kita kan belajar bahasa Indonesia juga kan? Api kita tahu, api bentuk api tahu. Artinya apa sih api? Hah? Sama halnya seperti ini. Kamu tahu ini apa nih? Uang itu apa? Duit itu apa? Uang itu apa? Apa artinya? Alat tukar. Kalau uang itu untuk membeli barang pakai duit. Kalau uang itu apa? Uang duit, kita apa? Uang. Ya bolak-balik nanti. Kalau dulu ayam dulu. Sama seperti itu ya. Coba perhatikan. Coba aja, baca aja. Yang pertama yang keras. Arti dari api. Arti dari api. Baca aja. Yang keras. Ya berdiri, berdiri. Nggak usah kalimat, contoh kalimatnya. Nah, terus sudah. Apa arti? Baca dari awal. Mana berpindahan? Harus betul dong kalau baca. Berpindahan di mana? Mana akhirannya? Ada akhirannya tidak anak-anak? Berpindah atau berpindahan? Yang benar deh, baca. Coba selanjutnya. Berat. kuantitatif terhadap
perpindahan panas atau kalor secara konduksi atau melalui hantaran. Tadi yang dipindahkan apa? Buku kan? Itu tidak? Itu. Tanpa memindahkan zat perantaranya. Yang berpindah hanya energi kalornya saja. Kalor diibaratkan bukunya tadi. Jadi yang pindah orangnya tuh bukunya. Bukunya. Nah, kegiatan atau peristiwa konduksi diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet yang dilakukan oleh kamu dan temanmu. Buku yang dipindahkan secara estafet kita umpamakan sebagai kalor dan orang-orang yang memindahkannya sebagai zat perantara. Ketika kamu dan teman-temanmu memindahkan buku secara estafet, yang berpindah hanya buku saja, sedangkan kamu dan temanmu sebagai perantara tetap diam di tempat, tidak berpindah. Begitu pula dengan peristiwa konduksi, hanya kalor yang berpindah dan zat perantaranya tetap. Tadi makanya Bapak di awal sebelum pelajaran dimulai, kalian sudah nyanyi balonku sambil memindahkan buku. Itulah materi kita hari ini, perpindahan panas secara konduksi, yaitu kalornya, zat perantaranya mah tetap, gitu kan? Diumpamakan tadi memindahkan buku. Tadi siapa tuh? Bukunya si Eli berpindah ke Ani. Elinya pindah duduk tidak? Tidak, ya kan? Terus kamu tadi pegang bukunya siapa, Pi? Ajijah. Ajijahnya masih tetap di sana, ya kan? Bukunya pindah ke Rafi ke sini, itu tidak? Itu diumpamakan seperti itu, perpindahan secara konduksi. Paham? Perpindahan panas secara konduksi. Dari contoh memindahkan buku itu. Tapi jangan sampai ada pertanyaan, apa sih perpindahan panas secara konduksi? Pindahkan buku? Bukan. Ya, awas jangan salah. Jadi perpindahan panas atau kalor secara konduksi yaitu perpindahan kalor secara atau tanpa memindahkan zat perantara. Ingat, artinya perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantara, bukan memindahkan bukan. Itu hanya perumpamaannya saja supaya kalian memahami. Kalau diibaratkan tadi bukunya adalah kalor atau panasnya, kamu adalah perantara. Kan perantaranya mendiam aja. Diam di situ kan? Orang pindah. Pindah tidak? Bukunya pindah? Pindah ke siapa? Ke Rapi, ya kan? Tadi bukunya Nopal sama siapa? Amin. Nopalnya di sini. Tidak ikut ke sana. Nah, jadi hanya kalornya saja. Kamu zat perantaranya diam aja. Betul kan? Itu konduksi seperti itu, ya. Itu yang harus kalian pahami. Nah, ini tadi yang kalian lakukan kan? Nah, ini buku satu berpindah ke sini, berpindah ke sini. Ini gambaran peristiwa perpindahan panas secara konduksi yang sudah dilakukan. Sebelum kamu bakal terangkan apa itu konduksi. Sekarang paham konduksi? Paham. Kalau tidak paham ya nanti bacalah. Baca lagi. Nah, ini lihat nih. Tentang yang kamu lakukan persis tidak? Sama. Cuma kamu mah tadi sambil nyanyi, ini mah menang diam. Nah, ini yang akan Bapak praktekkan. Coba. Nah, sekarang Bapak akan balikan LKPD lagi. Kelompok 3. Ini mah kamu belajar secara langsung. Nah, balikan kelompok sini satu. Ini Bapak kasih air panas. Nanti ikuti petunjuk. Ini ambil nih. Nomor 1 nih. 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini ambil satu-satu. Nah.
sok duduk dulu, nanti bapak mutar yang ngasih air panas. Lihat LKPD-nya, lihat. Apa saja yang harus dilakukan. Nanti tuliskan. Nih, mana dulu nih? Ini kelompok 1, bapak kasih air panasnya dulu. Berbahaya ini. Tunggu dulu saya. Awas hati-hati ya. 2. Ini bukan ngasih, hah? Ya sama aja lah. Kalau lupa, kalau 3. Nih, lakukan caranya seperti di LKPD. Panas 5 bulan. Oh, alat suruh praktek. Nah, lakukan cara-cara seperti di LKPD tadi. Mana ada LKPD-nya dibaca tuh, lihat. Ini LKPD. Ini lihat yang sudah dibagikan. Lihat, baca di sana, sama-sama. Ya kan? Nah, bareng-bareng so, praktekan bersama-sama. Praktekan itu, ya, kamu merasakan semua, harus merasakan. Nanti hasilnya kamu catat biar LKPD itu. Kamu catat hasilnya di LKPD. Tuh, sama-sama merasakan semua. Pegang. Coba lihat mana jarinya mana, jarinya mana. Coba tunjuk. Cobaan. Lihat itu makanya menuliskan di sana hasilnya. Tuh, ada yang menuliskan, ada yang merasakan. Ya. Itu benar, lihat hasilnya bisa dituliskan, bukan hanya panas-panas. Nah, lihat. Itu hasil menit itu. Wah. Pegang nih. Sudah ditulis hasilnya? Nah, tulis hasil dari pengamatan kalian. Apa sih namanya? Sama, kan ada diskusi namanya juga. Kelompok 3, maju ke depan. Dibacakan buat LKPD-nya. Tahan. Depan, rapi ke sini. Rapi. Taruh rapi. Kamu atau ini? Dari kelompok 3 dulu. Iya, bacakan yang keras. Anggotanya siapa? Nah, dia dulu toh. yang ada tulisan umumnya.
Pak. Ah, Bang, nih. Nora. Nah, bacanya. Cewek menang. Untuk kupis. Mana nih? Kelompok ya, iya, perhatikan. Nah, kelompok yang lainnya. Nah, beri tepuk tangan, kelompok berat.
contoh lain. Kalau kita menggoreng gorengan, kan? Namanya bakso atau biji di depan lagi goreng. Jangan coba-coba tanganmu dimasukkan ke minyak. Oh, pada saat menyetrika baju. Gambar apa ini lah? Gambar apa lah? Setrika, ya. Nih. Iya. Nah, coba kita sambil menyimpulkan secara bersama-sama. Saat membuat teh, memegang salah satu teh. Nah, ini juga sama kan? Nah, pada saat kita memegang sendok, kita bikin kopi, bikin teh, juga kita kan akan merasakan kan? Ya. Pada saat, apalagi pada saat masak yang pakai kadar, pakai minyak goreng itu. Ataupun kalau kamu mau masak air yang panas, harus pakai apa alatnya? Panci. Cempal. Cempal. Kalau pancinya kamu pegang langsung, maka tanganmu akan melepuh. Karena itu ya namanya cempal. Karena itu kan terbuat dari logam. Terbuat dari logam. Panci atau kata tadi. Ya. Berdasarkan bacaan di atas. Dalam kegiatan berikut. Nah, ya. Kita simpulkan bersama-sama. Nah, ini. Kan kita sudah belajar ya perpindahan panas secara konduksi. Jadi perpindahan panas yang pindah apanya tadi? Panasnya. Jangan panasnya tidak. Tidak, ya. Terus kalian juga sudah belajar tadi bahasa Indonesia mengartikan. Jadi kalau ada kata-kata yang sulit, kita bisa mencari arti kata-kata tersebut di mana? Di kamus. Atau alam benar di online bisa. Sekarang ada kamus online. Kalau punya perangkatnya, kan? Oh ya. Nah, paham tentang perpindahan panas secara konduksi? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, ini sebagai tugas kalian nanti di rumah. Tuliskan beberapa contoh peristiwa perpindahan panas secara konduksi yang kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Yang kalian jumpai sehari-hari. Nanti. Ya. Untuk pelajaran hari ini. Jadi materi pelajaran hari ini kita sudah melaksanakan berbagai macam percobaan tentang perpindahan panas secara konduksi. Tadi di bacaan, berdasarkan di bacaan tadi kan ada duduk sendok dalam teh panas atau air panas, terus spatula setrika listrik. Perpindahan dalam kehidupan sehari-hari ada panci di atas kompor, ada resistor, ada dispenser. Pada intinya kalian harus memahami bagaimana perpindahan panas itu. Ya, baik secara konveksi ataupun radiasi. Untuk secara konveksi dan secara radiasi besok akan Bapak
dulu Bapak tutup. Bapak punya kuis nih, masih ada 3. Kuis. 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 Ya.
jackpot, strike booster tuh. Wah, dapat penghargaan, naik lagi. 52. Oh. Pelajaran kita hari ini, kita akan melanjutkan kembali pada pelajaran yang berikutnya. Jangan lupa tarik tugasnya. Sekian, terima kasih atas antusias kalian selama belajar hari ini ya. Jadi nanti kita akan lanjut dengan pelajaran berikutnya. Untuk pelajaran hari ini cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
gitu kan, itu ya seperti itu gitu kan kondisinya gitu kan. Jadi mau tidak mau kita harus mengaping lah gitu. Nah, kira-kira yang sudah optimalnya menurut Pak Eko yang sudah memuaskannya di bidang tersebut. Kalau yang 1045 itu sesuai dengan metode CTR atau strategi yang saya gunakan, siswa tadi sudah mulai aktif dalam berdiskusi kelompok, dapat menyampaikan apa yang hasil dari mereka diskusikan, mereka sampaikan di depan kelas. Itu ya kalau saya rasa itu sudah cukup berjalan. Kelihatan. Selanjutnya di pencapaian kompetensi siswa ya. Jadi Pak Eko ya walaupun tadi mungkin tidak semuanya, tapi tadi ada yang menggunakan juga analisis ya. Itu kira-kira pencapaiannya kalau diangkatkan berapa persen ya? Kan tadi saya buat kuisis untuk 20 soal. Dari 20 soal itu kan tidak semua dari materi yang saya ajarkan hari ini, sengaja saya selipkan materi-materi untuk pengajaran selanjutnya. Tapi kalau saya lihat penguasaan anak-anak itu lebih dari 90%. Jadi ini dari jawaban-jawaban di kursus tadi memang yang salah itu rata-rata yang untuk materi selanjutnya. Ya sudah mendekati kalau sempurna bukan, belum sempurna namanya. Ya sudah maksimal seperti itu. Jadi insya Allah melalui KKM ya. Dari KKM ya. Ya sekitar 95. Kalau dilihat dari pencapaian isi tadi. Kemudian kesulitan siswa secara umum yang di awal praobservasi itu dari dibayangkan akan terjadi, apakah tadi nampak atau tidak? Ya memang betul kan seperti yang di awal kita berbincang seperti Pak observasi kan benar-benar berdiferensiasi, meskipun kita sudah membagi siswa itu ke dalam kelompok-kelompok sesuai dengan tingkat kebutuhan siswa tersebut, tapi pada saat pelaksanaan pembelajaran itu nampak gitu kan, siswa yang memiliki aktif yang berlebihan itu dalam mengerjakan dia lebih cepat, tapi setelah itu dia mencoba mengerjakannya gitu apa gitu kan. Jadi apa yang saya bicarakan di prak dan pada saat pelaksanaan itu dia nampak memang seperti itu gitu kondisinya. Nah ini memang harus sering-sering berdiferensiasinya harus lebih sering lagi harusnya begini, karena ini kan sesuatu yang baru sebenarnya. Kalau dulu biasanya kita kan mengelompokkan asal absen atau nama gitu kan. Kalau sekarang kita harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan anak tersebut. Itu kesulitan siswanya sendiri ya, karena karakternya berbeda-beda. Kesulitan dari Pak Eko sendiri sebagai guru, karena tadi ada siswa seperti itu, kesulitannya berarti kan dalam mengkondisikan anak-anak yang tadi ya, yang berlebihan. Nah, kira-kira alternatif pemecahan masalahnya ke depan dalam pembelajaran selanjutnya yang sebagai tindak lanjut ya dari kegiatan pembelajaran hari ini, kira-kira strateginya seperti apa? Kalau strategi yang selalu saya akan terapkan ke depannya, mungkin anak-anak yang tingkat aktivitasnya di atas rata-rata, alat peraganya mungkin akan saya tambah lagi bila nanti akan melakukan demonstrasi dan interaktif. Yang kedua juga akan lebih banyak istilahnya siswa-siswa yang seperti itu untuk lebih tampil lagi ke depan, ya, supaya tenaga yang mereka punyai itu lebih dimaksimalkan gitu, supaya berdampak baik lah. Jadi jangan hanya mereka aktif mengganggu temannya, tapi harus aktif untuk kepentingannya dia sendiri juga. Mudah-mudahan pada kegiatan pembelajaran selanjutnya lebih optimal kembali ya, lebih optimal lagi. Ini menjadi catatan bagi kita semuanya, khususnya dalam rangka
kelebihannya itu bisa dipertahankan dan kekurangan-kekurangannya bisa tidak dimakan pada generasi. Dan ini bisa menjadi salah satu bahan untuk melaksanakan pendidikan yang keras misalnya ya, untuk lebih baik lagi dan apakah berhasil atau tidak ya. Tetapi apa yang telah direncanakan oleh Pak Eko dilakukan kemudian Pak Eko di akhir percakapan kita tadi ini untuk pembelajaran diferensiasi ya, dengan pembelajaran sosial emosionalnya sendiri kira-kira sudah tercapai belum? Saya mencoba tadi untuk sosial emosionalnya, terutama kepada anak-anak yang tingkat atletnya luar biasa tadi, ini dimana memberikan kesempatan dia untuk tahu juga supaya emosionalnya tergali, gitu kan. Jadi lebih ke hati lah, gitu kan. Kita sebagai guru lebih, jadi kalau mereka memberikan porsi yang atau pendekatan yang lebih kan insya Allah, gitu kan. Alhamdulillah ya. Memang juga Pak Eko sendiri setelah kita melaksanakan kajian observasi, saya melihat langsung di lapangan, kemudian di akhir ada wawancara seperti ini. Menurut Pak Eko ini ada apa manfaatnya nggak bagi Pak Eko sendiri? Ya kalau bagi saya sendiri ya banyak manfaatnya kan. Biasanya kan ngajar ya begitu saja, ngajar tanpa ada yang mengkonsentrasi. Kalau dengan adanya semacam ini kan kita jadi tahu, kita bisa saling tukar pendapat, mana kelebihan yang terus harus ditinggalkan, mana kekurangan yang harus dilengkapi kan seperti itu. Intinya mungkin seperti itu Pak Pepe. Jadi jangan membiasakan kalau kita observasi itu kita